大哥说的是，这足够我们哥几个痛快了。我要那个绿衣服的，留给我。哼，区以先不扰泄露，看是否有人跟踪。我们还是谨慎点。他如果发现我，哼，浪费老子，太小瞧我们五鬼了。捕蝉，黄雀在后。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-470. Bagi yang mau bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 469. Kemarin Muyun dan juga Hua Hongfeng telah memulai perjalanan mereka. Mereka pun telah sampai di kota iblis, tempat di mana semua orang sering singgah sebelum pergi ke padang rumput iblis. Di tengah perjalanan itu, mereka pun bertemu dengan murid bernama Xin Suan. Dia merupakan salah satu jenius yang dimiliki oleh Gunung Huoxing dan sedang menunggu hasil dari perekrutan Istana 5 Elemen. Ia memberitahu mereka tentang rubah ekor 9 yang tengah terluka. Jadi dia berencana untuk pergi ke sana agar bisa mengalahkan rubah tersebut. Apalagi dia adalah harta berjalan. Muyun dan juga Hua Hongfeng merasa tertarik dengan hal itu. Terlebih lagi mereka juga sedang mencari buah ungu. Alhasil Muyun dan juga Hua Hongfeng akan pergi ikut bersamanya. Ternyata Xin Suan tidaklah sendirian, namun ada rekan-rekannya yakni Tiani, Musing Tian dan juga Seni. Jadi mereka berenam akan memulai perjalanan bersama. Nah sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Masih di tempat yang sama. Xin Suan memberitahu kalau bunga poplar ungu dijaga oleh binatang suci tingkat ke-7. Kekuatannya bisa dikatakan setara dengan seseorang di ranah puncak peri bulu tingkat ke-7. Dia bersama Tiani dan Xin Sui akan mencoba melakukan pengepungan terhadap binatang suci tersebut. Sedangkan Musing Tian dan juga Hua Hongfeng akan bekerjasama untuk bisa memberikan bantuan kepada mereka. Karena Xin Suan yakin dengan cara inilah mereka berenam bisa mengalahkan binatang suci itu dengan mudah. Sedangkan Muyun diminta untuk mengawasi area sekitar agar tidak ada orang lain yang mendapatkan keuntungan dari pertarungan mereka. Jika mereka berhasil mendapatkan bunga ini, maka akan membantu mereka dalam menemukan rubah ekor 9. Selain itu mereka juga mendapatkan darahnya. Selain itu mereka harus mendapatkan darahnya agar bisa menerobos ke ranah selanjutnya. Xin Suan sadar betul kalau mereka berenam tengah mengalami kehambatan, dan begini seharusnya mereka tahu betapa berharganya darah rubah ekor 9. Xin Suan pun mengajak mereka untuk memulai perjalanan. Namun dari arah belakang terlihat ada beberapa orang yang telah mengawasi mereka. Bahkan salah satu dari mereka mengenali Xin Suan. Untuk saat ini mereka akan mengikuti kelompok Xin Suan untuk bisa tahu apa yang sedang mereka lakukan. Mereka ini adalah kelompok 5 hantu dan pemimpinnya sendiri berada di ranah peri bulu tingkat ke-6. Mereka harus hati-hati kepada Xin Suan karena dia adalah orang yang diunggulkan untuk bisa masuk ke Istana 5 Elemen. Tapi jika menghabisinya bisa saja menimbulkan masalah besar. Namun bos 5 hantu hanya tertawa saja karena dia menganggap kekuatan Istana 5 Elemen tidaklah bisa dibandingkan dengan dirinya. Bos ini pun tidak ingin membahas hal itu lagi, karena mereka harus segera melakukan pengamatan dan jangan sampai ketahuan dulu. Hanya saja dua rekannya sudah keburu nafsu dan mereka itu telah memilih gadis mana yang ingin mereka sikat. Namun yang lebih mengejutkan lagi, bosnya itu ternyata menginginkan si Tiani. Para bawahannya hanya bisa memuji pilihan bos mereka saja. 我们老鬼指不定想干嘛。大哥说的是，这足够我们哥几个痛快了。我要那个绿衣服的，留给我。 Setelah itu mereka pun pergi dan terlihat ada dua pria yang mengawasi.
Mereka tahu betul kalau kedua kelompok ini sedang mengincar rubah ekor 9. Namun mereka tidaklah terlalu peduli karena yakin orang-orang itu pasti tidak akan berhasil. Hanya saja salah satu dari mereka cukup tidak suka dengan kelompok Xinzuan. Nah, kemungkinan besar mereka berdua ini berasal dari Istana 5 Elemen. Meskipun pada awalnya mereka berasal dari 4 sekte utama, namun tetap saja pria Yan ini tidak menyukainya. Jadi dia tidaklah suka dengan asal mereka. Kedua pria ini akan pergi menyusul untuk melihat apa yang bisa para sampah itu lakukan. 很容易被埋没。行天府的，怎么那么快就？说得好。天府的弟子，哪个不是一样？ Sino berpindah ke dalam hutan yang mana kelompok Muyun bertemu dengan badak besar. Tapi berkat kerjasama yang baik, binatang ini dengan mudah dikalahkan. Xinzuan meminta mereka untuk berhati-hati karena padang rumput iblis dipenuhi dengan berbagai monster. Jadi Xinzuan menyarankan untuk tidak jauh darinya. Perjalanan pun terus mereka lakukan. Semakin dalam mereka memasuki hutan ini, semakin terasa juga hawa mengerikan dari tempat tersebut. Entah kenapa Muyun bisa merasakan ada sesuatu di sini. Seakan-akan ada seseorang yang telah mengikuti mereka. Tapi Sini menganggap kalau Muyun hanya penakut saja. Karena bagaimanapun mereka tidaklah bisa merasakan apapun. Jadi bagaimana bisa Muyun berkata seperti itu? Xinzuan menghentikan perkataan Sini. Karena untuk berjaga-jaga lebih baik mereka mengikuti perkataan Muyun. Maka karena itulah mereka akan memilih untuk memutar dulu, untuk melihat apakah memang ada yang mengikuti mereka. Di belakang, kelompok 5 hantu cukup terkejut karena ada seseorang yang mampu merasakan kehadiran mereka. Padahal jaraknya ini cukup jauh. Bosnya ini tidak terlalu memikirkan hal itu karena mereka akan memastikan orang-orang ini masuk lebih dalam, supaya tidak bisa melarikan diri dari mereka. Namun rekannya menyarankan untuk menjaga jarak dulu karena takutnya mereka malah masuk ke dalam jebakan dari mereka dan sulit untuk bisa mengatasinya. Untung saja bosnya ini bisa mendengarkan pendapat rekannya, jadi mereka pun mulai bergerak lebih pelan. Sedangkan dua murid lainnya memuji tindakan dari kelompok 5 hantu. 绕些路，看是否有人跟踪。我们还是谨慎点。他如果发现我， Kembali lagi kepada kelompok Muyun. Mereka masihlah terus melanjutkan perjalanan. Sejak awal Muyun sudah menduga kalau ada sesuatu yang tidak beres. Bahkan para burung di sana juga merasakan hal yang sama. Tapi mau bagaimana lagi, dia bukan pemimpin dari kelompok ini. Jadi Muyun hanya akan terus memantau arus yang berjalan saja. Mereka telah selesai berputar untuk memastikan apakah memang ada yang mengikuti jejak mereka. Dan berhubung tidak ada hal yang aneh, jadi Xinzuan mengajak untuk kembali melanjutkan perjalanan ke arah depan. Ini pun dimanfaatkan oleh kelompok 5 hantu untuk bisa segera mendekati mereka. Sedangkan kedua pria ini merasa tertarik apa yang akan terjadi di sana. 浪费老，太小瞧我们五鬼了。蝉黄雀在后。 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Perjalanan yang mereka lakukan harus terhenti dulu karena dikepung oleh beberapa monster ular. Mu Xingtian meminta Muyun untuk bertindak, tapi dia mempersilahkan Sini untuk menunjukkan kekuatan yang dia miliki. Saat itu jugalah Sini membentuk pertahanan dengan batu-batu di sana. Hanya saja sepertinya pertahanan itu tidaklah begitu kuat. Bahkan serangan para ular ini mampu merusak pertahanannya. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.